Bismillahirrahmanirrahim. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ilham. Saya dari kelas 2A Abu Hurairah. Saya sekolah di Al-Bayan Hufaz School. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Yahya alaihissalam. Disimak dan didengarkan yuk. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Ia terlahir dari pasangan yang sudah tua. Kisah kelahirannya ada dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 38-41. Yahya dikenal sebagai orang yang alim dan menjadi hakim agama yang pemberani. Ia mengetahui soal keagamaan dan hafal kitab Taurat. Yahya tinggal di Palestina pada masa kepemimpinan Raja Herodus. Raja Herodus berencana ingin menikahi keponakannya sendiri yang bernama Herodia. Herodia adalah wanita jahat yang haus kekuasaan dan harta. Yahya melarang dan berfatwa pernikahan seperti ini dilarang karena melanggar syariat kitab Taurat dan Zabur. Sebagian orang-orang di istana setuju dengan pendapat Yahya. Raja merasa malu dan murka. Ia dan Herodia mencari cara untuk membungkam mulut Yahya dan ingin membunuhnya. Suatu hari Herodia berdandan cantik untuk menemui Yahya dan merayunya agar berbuat zina. Namun Yahya menolak rayuannya dan tidak tergoda sama sekali. Bahkan Yahya merasa jijik dan marah dengan sikap Herodia yang sangat tidak sopan. Akhirnya Yahya mengusir Herodia dengan keras. Herodia merasa malu dan terhina sekali. Ia merasa dendam dan membenci Yahya. Kemudian Herodia memfitnah Yahya dengan mengadu kepada raja bahwa Yahya telah mencoba menggodanya dan berbuat zina kepadanya. Fitnah Herodia ini membuat Raja Herodus marah dan menyuruh pasukannya untuk memenggal kepala Yahya. Pasukan raja pun mendatangi Yahya yang sedang sholat dan memenggal kepala Yahya di depan Nabi Zakaria. Setelah berhasil memenggal kepala Yahya, mereka bergegas ke istana dan menyerahkan kepala Nabi Yahya ke Raja Herodus. Mereka juga memburu Nabi Zakaria sebagai saksi mata dan sebagai orang yang mengeluarkan fatwa haram pernikahan tersebut. Nabi Zakaria mencoba menyelamatkan diri dengan pergi ke hutan dan mencari dan bersembunyi di batang pohon besar yang terbuka. Syaitan membantu pasukan raja dengan memberitahu tempat persembunyiannya. Akhirnya mereka memotong batang pohon tersebut dengan gergaji. Akhirnya Zakaria meninggal di dalam pohon tersebut. Setelah kejadian ini, Allah memberikan hukuman yang mengerikan kepada Raja Herodus dan pengikutnya. Mereka terbakar dan meleleh seperti lilin yang dipanaskan. Semua bangunan kerajaan hancur lebur, terbakar, dan tanahnya menjadi tandus dan kering. Hikmah yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah
Kita harus taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan semoga kita bukan dari golongan orang-orang yang zalim. Amin. Demikian, semoga kisah Nabi Yahya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.